2 kick. Oral refleks menginjak kaki Layam dengan sekuat tenaga. Ahaha! Layam pun memekik kesakitan. Kok kaki saya diinjak, Nyonya? Protes Layam. Ia kebingungan. Mas, jelasin sama dia. Pinta Oral kepada sang suami. Begini, Layam, aku lupa jelasin ke kamu. Untuk sementara, kalian jangan berhubungan, Bah. Dan dulu, istriku ingin ada pendekatan dulu antara kamu dan dia. Istilahnya biar kalian akrab dulu. Bangun chemistry dulu di antara kalian berdua. Baru setelah itu, kamu boleh melakukan tugasmu. Terang Haidar. Oh, berarti kayak pacaran dulu gitu ya, Pak? Pertanyaan Layam begitu lugu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Anu, Pak. Kenapa? Saya nggak tahu caranya pacaran, Pak. Soalnya saya belum pernah punya pacar. PHT. Mendengar pengakuan Layam, Oral tak bisa menahan perasaan ingin ketawanya. Bisa-bisanya anak zaman sekarang belum pernah pacaran. Apalagi sekelas tampang seperti Layam. Rasanya mustahil. Namun, Layam bicara apa adanya. Selama ini ia tak pernah memikirkan hal seperti itu. Bahkan ia berusaha menghindarinya. Yang ada dalam otaknya adalah bagaimana caranya bisa bersekolah yang pintar, bagaimana bekerja untuk cari uang yang banyak. Kehidupannya yang menyedihkanlah yang membuat ia jadi seperti itu. Keinginannya untuk membahagiakan sang ibu sangat kuat tertanam di dalam benaknya. Tak perlu harus sama persis seperti orang pacaran. Yang penting kamu harus memperlakukan istriku dengan baik. Kamu harus bisa bersikap akrab dengan dia. Kamu bisa, kan? Tentu saya bisa, Pak. Jawab mantap Layam. Tiba-tiba ia menengok ke arah Oral. Lalu ia menaik turunkan kedua alisnya sambil menatap Oral. Wanita cantik itu pun tercengang, songong banget nih Bow, cah, batinnya. Setelah obrolan tersebut, mereka pun berpisah. Layam kembali ke kamarnya, sedang Haidar dan Oral duduk santai di ruang tengah menikmati kebersamaan mereka. Brengsek! Umpat Claudia sambil menghampiri Ratna teman kerjanya sesama pemandu karaoke. Hah! Kamu berani-beraninya mengambil pelangganku, Hem! Bentak Claudia sambil menjabak rambut Ratna. Lepas! Woi! Ratna memberontak. Dan semua para pemandu karaoke yang ada di tempat ini pun berusaha menghentikan perbuatan Claudia. Claudia adalah LC senior di tempat ini. Tempat karaokean pinggir jalan yang begitu sederhana. Biasanya dikunjungi oleh orang-orang dari kalangan bawah, misal seperti preman-preman atau pengamen-pengamen jalanan. Sudah belasan tahun Claudia mencari uang dengan menghibur para pengunjung di tempat ini. Menemani bernyanyi, juga kadang menerima job di luar tugasnya tersebut. Ia melakukannya demi untuk menghidupi putranya dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kini Claudia tak lagi muda. Tentu tak secantik dulu. Pelanggan yang dulu mudah sekali ia dapatkan, kini terasa sulit. Karena kebanyakan dari mereka memilih para pemandu karaoke yang masih muda-muda. Hah! Bukan aku yang ngerebut pelangganmu. Tapi mereka yang udah gak mau sama kamu. Dasar nenek peyot. Celoteh Ratna. Apa kamu bilang? Claudia makin emosi. Ia kembali berusaha menyerang Ratna. Tetapi lagi-lagi dicegah oleh para pemandu karaoke yang lainnya. Apa-apaan ini? Tiba-tiba Rita datang. Dia adalah pemilik tempat karaokean di sini. Claudia! Stop! Teriaknya ke arah Claudia. Wanita berambut ikal itu pun mau tak mau menghentikan aksinya. Tak lagi mengamuk. Tak lagi berusaha menyerang Ratna. Kalau kamu masih membuat ulah seperti ini, kamu jangan bekerja di tempatku lagi. Ancam Rita. Sial! Umpat Claudia pelan. Ayo! Ani meraih lengan Claudia. Ia adalah satu-satunya orang yang mau berteman dengan Claudia yang temperamental.
Ani mengajak Claudia untuk duduk di salah satu sudut lain tempat ini, yang pasti jauh dari keberadaan Ratna, supaya emosi Claudia bisa mereda. "Hah, Claudia!" panggil pemandu karaoke yang lainnya. Claudia pun menengok ke arah salah satu rekan kerjanya tersebut. "Daripada kamu bertengkar sama si Ratna, mending kamu urusin no putra kamu." Claudia langsung melihat keluar. Lewat dinding pembatas yang terbuat dari kaca. Di kejauhan tampak sosok Layem tengah berdiri menatap ke arah bangunan karaokean ini. Hal yang kadang memang sering Layem lakukan. Mengawasi Claudia yang tengah bekerja. Berdiri semalaman, hanya untuk menunggui sang ibu. "Anak sialan! Masih berani dia nongol di depanku!" Lutuk Claudia. Wanita berusia 40 tahunan tersebut segera berjalan ke dalam. Rupanya ke arah kamar mandi berada. Setelah sampai, ia mengambil ember, lalu ia isi dengan air. Begitu penuh ia membawanya ke depan. "Kamu mau apa, woi?" tanya teman-teman Claudia. Claudia tak menggubris. Ia terus berjalan, bahkan keluar dari bangunan tempat karaokean. Rupanya untuk menghampiri Layem. Dan setelah sampai, biur. Claudia menggugurkan air yang ia bawa ke tubuh Layem. Baju Layem pun jadi basah kuyup karena perbuatannya. "Anak sialan! Untuk apa kamu kesini? Hah?" bentak Claudia. "Masih berani kamu muncul di hadapanku? Aku sudah bilang kan, kamu jangan lagi menemuiku. Aku bukan lagi ibumu. Kamu bukan siapa-siapaku." Makinnya, seperti biasa, kata-katanya selalu menyakitkan. "Aku rindu sama ibu," ucap Layem. Ia sambil menggigil akibat bajunya yang basah. Claudia tertegun sesaat. Tetapi kemudian, amarahnya terus berlanjut. "Pergi kamu dari sini!" usirnya. Layem tak bergeming. "Aku bilang, pergi!" teriak Claudia. Bahkan ia sambil mengambil sebuah batu yang seperti akan ia lemparkan ke arah Layem. Layem mau tak mau memundurkan langkahnya. Karena biasanya ancaman Claudia tak main-main. "Cepat, pergi!" Claudia terus mengusir. Dengan berat hati, Layem pun melangkah menjauh. Dan Claudia tampak meletakkan batu yang ia ambil baru saja. Ia hampir kembali ke bangunan tempat karaokean, karena pikirnya, Layem akhirnya menuruti perintahnya. Tetapi ia mendengar suara langkah kaki berlari mendekat. Claudia menengok ke belakang. Rupanya Layem. Bocah itu yang tengah berlari kembali ke arahnya. Makian hampir terucap dari bibir Claudia. Namun, keduluan Layem yang tengah berbuat sesuatu. Layem meraih tangan Claudia. Ia membuka telapak tangan wanita yang telah melahirkannya tersebut. Kemudian ia menaruh sejumlah uang di permukaannya. "Aku baru saja mendapatkan uang yang lumayan banyak. Ini sebagian untuk ibu," ucap Layem. Setelahnya ia buru-buru melangkah pergi. Sama sekali tak memberi kesempatan Claudia untuk menolak uang tersebut. Claudia terpaku di tempat. Ia menatap lekat-lekat uang yang kini ada di genggamannya. "Dari mana dia dapat uang ini? Dasar bau, canakal!" lirihnya. Brukak. Terdengar sebuah suara yang mencurigakan. Oral pun terbangun dari tidurnya. Ia menajamkan pendengarannya. Tap, tap, tap. Kali ini terdengar samar-samar suara langkah kaki. "Mas! Mas!" Oral membangunkan Haidar yang tidur di sebelahnya. Ia sampai menggolek-ngolek dah Haidar. "Ada apa sih, Rel?" Haidar akhirnya terbangun. Tapi masih begitu ngantuk. Bahkan kelopak matanya masih terpejam. "Kayak ada suara di luar, Mas," ucap Oral. "Paling kamu salah dengar." "Enggak, Mas. Aku jelas-jelas mendengarnya. Apa mungkin Layem ya? Jangan-jangan dia sebenarnya orang jahat.
Jangan-jangan dia mau ngerampok rumah ini. Jangan-jangan. Udahlah, Rel. Tidur lagi, Gi. Ini tuh masih malam. Haidar malah mengganti posisi tubuhnya dengan tidur miring membelakangi Orol. Dasar kamu, Mas. Aku bilangin gak percayaan. Rutuk Orol. Ia begitu geram dengan sikap sang suami. Kalau gitu aku akan tengok sendiri. Orol terduduk. Ia turun dari tempat tidur. Dengan langkah mengendap-endap ia keluar dari kamar. Suasana di dalam apartemen ini masih remang-remang seperti saat ia beranjak tidur tadi. Dan keadaan begitu hening. Ia sudah tidak lagi mendengar suara yang mencurigakan. Aku akan tengok ke kamarnya. Gumam Orol. Ia melangkah menuju ke kamar tamu. Kamar yang harusnya ditempati oleh Layam di malam hari ini. Begitu sampai, perlahan-lahan Orol memutar daun pintu kamar tersebut. Setelah sedikit terbuka, ia mengintip ke dalam. Tak ada siapa-siapa. Di atas tempat tidur sama sekali tak ada Layam. Orol membuka kamar lebar-lebar. Ia pun masuk ke dalam. Di mana tuh, Bak? Ah, berarti benar. Yang barusan aku dengar emang suara jejak langkah kaki dia. Tutur Orol. Kini ia benar-benar berdiri di dalam kamar Layam. Cekrek. Tiba-tiba pintu kamar mandi yang ada di ruangan ini terbuka. Mendadak Orol panik. Dan bodohnya dia, bukannya segera keluar dari kamar, ia malah segera masuk ke dalam kolong tempat tidur. Berbaring tengkurap di atas lantai. Segera membekap mulutnya sendiri agar tak menimbulkan suara apapun. Pikirnya yang penting ia harus tak ketahuan dulu jika dirinya sedang ada di sini. Layam keluar dari kamar mandi. Ia langsung tertegun karena pintu kamarnya yang terbuka. Kok kebuka ya? Perasaan tadi udah kututup. Gumamnya. Ah, udahlah. Mungkin aku lupa. Layam segera menutup pintu kamarnya. Lalu ia melangkah menuju ke almari. Ia bermaksud mencari baju ganti untuk ia kenakan. Ia ingin mengganti bajunya yang basah akibat kelakuan Claudia tadi dengan baju ganti tersebut. Layam melepas t-shirt. Ia bertelah, jangda, dah. Kemudian ia melepas celana jeansnya. Dan berlanjut ke sial, ana dalamnya. Di sisi lain, Orol begitu terkejut dengan apa yang dilakukan Layam. Mau tak mau ia harus melihat pemandangan tersebut. Astaga, apa-apaan ini? Batinnya. Ia buru-buru memejamkan matanya rapat-rapat. Ia tak ingin terus-terusan melihatnya. Dan selang 1 menitan, ia perlahan-lahan kembali membuka matanya. Pikirnya, pasti Layam sudah selesai mengganti bajunya. Pasti Layam sudah tak bertel, anjang lagi seperti yang baru saja. Tetapi ternyata, glek, Orol tercekat. Kini di hadapannya tampak wajah Layam tepat di hadapannya. Nyonya ngapain di sini? Mau ngintipin aku yang lagi tel, enjang ya? Celetuk Layam. Ia sambil berjongkok, melongo ke arah Orol yang sedang sembunyi di kolong tempat tidurnya. Ia buru-buru keluar dari kolong tempat tidur. Ngawur kamu! Siapa juga yang mau ngintipin kamu? Ucap terbata Orol. Terus? Aku barusan lagi. Orol menghentikan ucapannya. Tak mungkin ia berterus terang bahwa baru saja ia sengaja datang ke kamar ini karena mencurigai Layam sesungguhnya adalah seorang perampok. Orol tak mau Layam tersinggung. Aku lagi ngejar tikus. Alasan Orol sangat tak masuk akal. Tikus? Layam mengernyit. Ya, tikus. PHT. Layam tampak menahan tawa. Kenapa emang? Sejak kapan apartemen sebagus ini ada tikusnya? Memang ada tikusnya, kok. Masak? Iya. Kalau nggak percaya ya udah. Orol mulai melangkah. Ingin cepat-cepat meninggalkan kamar Layam. Melarikan diri dari situasi saat ini. Tunggu, Nyonya! Cegah Layam.
Apa? Oral menengok ke belakang, memperlihatkan wajah judesnya. Jangan lupa ya, habis ini matanya dikasih obat tetes. Hah? Buat apa? Takut mata Nyonya bintitan. Kan habis ngintipin aku telah, enjang. Ger. Oral langsung geram mendengar ucapan Layem. Woi! Aku udah bilang kan, aku nggak ngintipin kamu. Dasar bebal! Omel Oral. Setelah itu, ia benar-benar melenggang pergi dari kamar Layem. Dasar bau, nyebelin. Bisa-bisanya dia nuduh aku kayak gitu. Emang dia pikir aku wanita apaan? Rutuk Oral di sepanjang perjalanannya kembali ke kamarnya sendiri. Setelah sampai, Oral pun masuk. Ia naik ke atas tempat tidur. Kembali bergabung dengan Haidar yang sedari tadi terus terlelap. Kamu dari mana? Rupanya Haidar sedikit terbangun. Habis ngomelin tikus. Jawab asal Oral. Hah? Tikus? Emang ada tikus? Ada. Tikus nggak berbulu. Ada-ada aja kamu. Haidar kembali memejamkan matanya. Setit. Oral melingkarkan tangannya ke dada Haidar. Ia bermaksud tidur sembari memeluk sang suami. Jangan meluk-meluk kayak gini, Prel. Aku gerah. Ucap Haidar sambil melepas lingkaran tangan Oral. Gerah apanya? Wong hawanya dingin kayak gini kok. Oral kembali memeluk Haidar. Aku risih kamu giniin. Tetapi Haidar juga kembali melepaskannya. Risih? Oral tertegun dengan kata-kata tersebut. Iya, risih. Jawab Haidar datar sambil merubah posisi tubuhnya. Kini ia berbaring miring membelakangi Oral. Haidar sudah sering bersikap seperti ini. Tetapi selalu saja Oral begitu sakit hati. Ia masih juga belum terbiasa dengan sikap dingin sang suami. Keesokan harinya, Oral begitu bersemangat memasukkan beberapa baju miliknya dan barang-barang lainnya ke dalam koper. Hari ini begitu membahagiakan. Kata Haidar, ia akan mengajak Oral berlibur selama 3 hari di sebuah resort mewah yang berada di kawasan pegunungan. Momen seperti ini adalah momen yang benar-benar langka. Karena biasanya, Haidar sangat jarang bisa meluangkan waktu untuk Oral. Apalagi untuk berlibur selama beberapa hari. Haidar terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Juga, Haidar tak begitu suka melakukan hal-hal yang menurutnya tak begitu penting tersebut. Kamu nggak lagi ngeperan aku kan, Mas? Tanya Oral. Ia masih berusaha meyakinkan niatan Haidar sekali lagi. Enggak. Anggap aja momen kali ini adalah honeymoon kita. Terang Haidar. Honeymoon? Iya. Selama menikahkan kita belum pernah berlibur kemana-mana. Oral tersenyum kecil. Ia begitu bahagia. Kamu udah siap? Tanya Haidar. Udah, Mas. Baju-baju kita udah aku masukin ke koper. Ya udah, yuk berangkat sekarang. Mereka berdua keluar dari kamar, berjalan menuju ke depan. Begitu sampai di ruang tamu, mereka langsung melihat keberadaan Layem. Sedang menunggu kedatangan mereka berdua. Kamu udah siap, Layem? Tanya Haidar. Sudah, Pak. Ayo, berangkat. Tunggu, Mas. Ini maksudnya apa ya? Sahut Oral. Kamu ngajakin Layem juga? Tanyanya. Iya, dong. Seketika raut wajah Oral pun terlihat suram. Aku nggak mau. Ucap tegas Oral. Gak mau gimana? Aku nggak mau kalau sama Layem juga. Ngapain sih kamu pakai ngajakin dia segala? Bukankah katamu kita mau honeymoon? Ya emang honeymoon. Kamu honeymoon sama aku. Juga kamu honeymoon sama dia. Apa? Oral tertegun. Ia seperti tak habis pikir dengan ucapan sang suami. Pokoknya aku nggak mau.
Oral tetap menolak. Rel, perginya kita tuh salah satu cara biar kalian bisa lebih dekat lagi. Biar kalian bisa lebih akrab. Kalau nggak kayak gitu, kapan kamu bisa terbiasa sama dia? Dan kapan kamu bisa melakukan rencana kita? Oral terdiam. Ia tak bisa berkata-kata. Please, Rel. Mau ya? Kita pergi sama Layem juga. Haidar begitu memohon. Oral sekilas melihat ke arah Layem. Layem yang sedari tadi hanya terdiam mendengar pembicaraan sepasang suami istri tersebut. Seolah ia tak peduli apapun. Ia hanya pasrah. Ia hanya nurut apapun yang diputuskan. Baiklah, ayo kita pergi bertiga. Oral akhirnya setuju. Ia tak tega dengan Haidar. Ia tak mau membuat sang suami kecewa. Mereka pun berangkat. Segera keluar dari apartemen. Masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai dasar. Lantai basement yang dipakai untuk tempat parkir mobil-mobil milik penghuni apartemen. Jatmiko, supir pribadi Haidar, sudah menunggui mereka di depan mobil. Begitu melihat sang majikan, ia pun langsung membukakan pintu di bagian tengah. Di bagian kursi penumpang, Haidar masuk terlebih dahulu. Disusul oleh Oral. Sedang Layem, ia hampir membuka pintu bagian depan, di samping bagian supir. Ia bermaksud duduk di tempat tersebut. Kamu duduk di sini saja, Layem, bareng kita. Tetapi dicegah oleh Haidar. Oral terkejut. Ia sama sekali tak setuju dengan ide tersebut. Sempitlah, Mas, kalau ada dia. Kata Oral. Enggak, masih longgar, kok. Haidar tak memperdulikan keengganan Oral. Sedang Oral, ia hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Apalagi ketika Layem sudah benar-benar duduk di sampingnya. Oral sengaja menunjukkan wajah juteknya ke hadapan Layem. Layem pun jadi merasa tak enak. Dan sedikit takut dengan ekspresi wajah tersebut. Sampai-sampai ia tak berani menatap mata Oral secara langsung. Ia merunduk, dan kadang pandangannya tertuju ke arah jendela di sampingnya. Mobil mulai berjalan. Melaju dengan kecepatan sedang. Menempuh perjalanan ke tempat yang menjadi tujuan mereka. Daerah pegunungan yang berada di kota sebelah. Kalau kamu ngantuk, kamu tidur aja, Rel. Ucap Haidar di tengah-tengah perjalanan mereka. Enggak kok, Mas. Aku nggak ngantuk. Jawab Oral. Ia sambil melingkarkan tangannya ke lengan Haidar. Bersikap manja terhadap sang suami. Sitit. Tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Semuanya tersentak. Bahkan tubuh Oral sampai terdorong ke depan. Kepalanya hampir terbentur sesuatu yang berada di hadapannya. Tetapi dengan cekatan Layem mencegah kejadian tersebut. Ia ulurkan tangannya untuk melindungi Oral. Maka kepala Oral aman, tak jadi terantuk. Justru kini tangan Layemlah yang seolah menggantikannya. Maaf, Pak, Bu, saya terpaksa mengerem mobilnya secara mendadak. Barusan tiba-tiba ada yang mau menyeberang. Ucap Jatmiko. Ia menjelaskan kronologi kejadian. Tak apa-apa, Pak. Balas Haidar. Kepala kamu gak cedera kan, Rel? Tanyanya ke arah Oral. Enggak, Mas. Makasih ya, Layem. Kalau nggak karena kamu, kepala dia mungkin udah bocor. Ucap Haidar. Kali ini ke arah Layem. Rupanya ia tahu apa yang sudah dilakukan Layem terhadap Oral. Iya, Pak. Sama-sama. Balas Layem. Jatmiko mulai melajukan mobilnya kembali. Berjalan dengan kecepatan sedang dan berusaha lebih berhati-hati. Oral diam-diam sekilas melihat ke arah tangan Layem. Tangan yang tadi Layem gunakan untuk melindunginya. Rupanya tangan itu sedikit terluka. Ada goresan kecil dan sedikit mengeluarkan darah. Tetapi Oral diam saja. Ia cepat-cepat mengalihkan tatapannya. Pura-pura tak mengetahui luka tersebut.
Ia tak mau Layam kegiran misal dia menunjukkan perhatiannya. Akhirnya suasana pun teralihkan. Kini semua larut pada perjalanan yang tengah mereka tempuh. Haidar sudah terlelap. Kepalanya bersandar di pundak Orol. Sedang Orol tetap terjaga. Karena ia memang jarang sekali bisa tidur di dalam mobil. Tuk! Pundak Orol yang satunya terasa ditindih sesuatu. Rupanya Layam juga tengah terlelap seperti Haidar. Dan kepalanya juga bersandar di pundak Orol. "Di, ngapain dia juga ikut-ikutan tidur di pundakku?" Rutuk Orol. Ia sambil membenarkan kepala Layam. Menegakkan kembali. Padahal posisi Layam masih terlelap. Dan ketika ada sedikit goncangan, tuk! Posisi kepala Layam kembali seperti sebelumnya. Kembali bersandar di pundak Orol. Orol sebal. Maka ia berusaha menegakkan kembali. Berhasil. Tapi hanya sebentar. Karena lagi-lagi posisi kepala Layam kembali seperti sedia kala. Bersandar di pundak Orol. Karena saking geramnya, kini tak hanya menegakkannya, Orol mendorong kepala Layam ke samping. Ke arah jendela di sebelah laki-laki rem aja tersebut. Maka saat ini kepala Layam pun jadi bersandar ke permukaan keras itu. Tuk, tuk, tuk. Saat ada goncangan, kelapa Layam terus terantuk. Dan Orol memperhatikannya. Ia jadi sedikit tak tega. "Kalau lama-lama kayak gitu, dia bisa gagal otak nggak ya?" Gumam Orol. Dan akhirnya, setit. Dengan terpaksa Orol mengembalikan posisi kepala Layam seperti sedia kala. Membiarkan kepala Layam bersandar di pundaknya. Pikirnya, tak ada salahnya sekali-kali berbuat baik. 2 jam kemudian, mobil yang dikemudikan Jatmiko akhirnya sampai di depan lobi sebuah resort mewah. Resort yang akan mereka gunakan untuk menginap selama beberapa hari nanti. Tempatnya sangat strategis. Berada di kawasan yang dapat melihat dengan jelas pemandangan indah yang ada di tempat ini. Kamar-kamarnya langsung menghadap ke pegunungan yang menjulang tinggi. Fasilitas lengkap. Ada resto, kolam renang, bar, tempat spa, dan lain-lain. Pelayanan yang mereka suguhkan mendapat ranting bintang kelima. Dan yang terpenting suasana di sini sangat begitu asri. Karena tempat ini memang mengusung tema alam yang sangat kental. Haidar, Orol, dan Layam segera turun dari mobil. Mereka masuk ke dalam lobi resort. Mereka langsung disambut oleh salah satu petugas resort yang berjaga di depan pintu. Mereka bertiga langsung menuju ke tempat petugas resepsionis. Memberitahukan bahwa mereka beberapa saat yang lalu sudah membooking sebuah kamar VVIP di tempat ini. Si resepsionis pun langsung memanggil salah satu rekannya. Memberikan perintah terhadap rekan kerjanya tersebut untuk mengantarkan Haidar, Orol, dan Layam menuju ke kamar yang paling spesial di sini. Mereka bertiga pun mengikuti langkah kaki si petugas resort. Berjalan beriringan di sepanjang koridor kamar-kamar yang berjajar. "Mas!" panggil Orol di antara langkah kaki mereka. "Ya?" timpal Haidar. "Kamu pesan kamar berapa sih, Mas?" "1. Loh, kok cuma 1, Mas? Terus Layam gimana? Dia juga sekamar sama kita. Nanti malam kita tidur bertiga. Kita akan tidur seranjang. Pokoknya nanti, kamu akan jadi milik kita berdua." Glek. Orol langsung tercekat mendengar penjelasan Haidar.